perkenalkan Ustaz Bambang Robani selaku pembicara kita pada kajian malam hari ini, yaitu kajian ekonomi Islam, yang kami hormati Ketua Masjid Bapak Ustaz Munawati dan seluruh jajarannya, dan juga pada Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa hadir di sini tentunya dalam rangka ibadah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Pemustamir yang saya hormati dan para ibu, bapak sekalian, jamaah Masjid Baitul Ilmi rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi. Bagi saya ini yang kedua ya di Masjid Baitul Ilmi. Saya dari Desa Mataram, mungkin Pak Makmur, Pak Haji Munawari pernah ke sana. Saya pelosok, kemudian kita bisa silaturahmi ke sini. Tadi berangkat dari sana jam 5:30 untuk menghindari macet. Kemudian di sini saya bicarakan tentang ekonomi Islam. Kita dalam doa selalu mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? Di surat Al-Baqarah ayat 201. Itu doa sapi jaga. Di Quran mana? Al-Baqarah ayat 201. Kita mohon kepada Allah diberikan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ternyata kita ini untuk akhirat dunia dulu. Dunia dulu diberikan kebahagiaan, kemudian di dunia dulu, kemudian di akhirat. Nah, artinya kita ini memang disuruh mampu bahagia. Karena kadang-kala orang ini sholat punya duit dengan punya duit banyak dengan dikit agak beda kok sifatnya mereka. Kalau agak membuat pikiran banyak utang, sholatnya kadang mau ibadah atau pikiran gitu kan. Nah, oleh sebab itu bagaimana Islam ini, Quran mengajarkan agar kita ini diberikan hidup kebahagiaan dunia dan di akhirat. Kalau bicara sekarang ini saat ini Pak, mungkin dulu kehidupan saya masih mudanya sangat susah sekali. Saya kuliah di Unila, jadi marbot masjid di Masjid Darul Aman dan Munawwarah. Jadi marbot karena tidak mampu, kemudian saya sambil kuliah. Tetapi roda berputar, saya jadikan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Orang-orang yang beriman jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Akhirnya Allah memberikan segalanya. Sekarang alhamdulillah dari usaha menjadi marbot, saat ini saya bisa memperdayakan 85 orang karyawan, ya. Kemudian kendaraan sendiri box sudah ada 5, kemudian punya pabrik. Semua itu karena saya jadikan pedoman yang saya contoh adalah Rasulullah di dalam bisnis dan usaha yang berdasarkan Quran. Jadi yang saya sampaikan ini tentunya adalah apa yang sudah saya pahami dan saya sudah amalkan. Baru saya praktekkan dan saya amalkan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara sukses, orang sukses pikiran kita kan mobilnya banyak, perusahaannya banyak, uangnya ratusan miliar, mungkin yang triliunan, ya. Wah, kemana-mana dikawal, apa jabatannya tinggi, ya.
itu sukses seperti ini adalah sukses sepertinya sukses korun, kaya tetapi dia tidak ibadah, akhirnya jatuhkan oleh Allah. Nah, orang Islam ini sukses kita ini adalah dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat, karena kita ada kehidupan nanti. Jadi cukuplah kita untuk makan, tetapi kita tetap ibadah. Nah, inilah yang dinamakan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian, coba di bulan Ramadan kemarin, mungkin kita masih segar lah. Mungkin ibu kuenya masih ada lah, kue lebarannya masih ada. Kue lebaran naskah, kue gajah, Samsul. Enaknya kue lebaran itu ternyata setelah lebaran. Mungkin rasa enak sekali. Masih ada di kue lebaran. Ajaran-ajaran kemarin sebelum lebaran kan kita puasa dulu. Tujuan dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita ingat di Quran surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti telah diwajibkan oleh orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, apa yang diartikan orang yang takwa? Dalam Quran surat At-Talaq disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah ini. Nah, cuma ciri orang takwa itu seperti apa sih? Apakah orang yang selalu pakai gamis seperti saya ini? Belum tentu. Apa orang yang kaya? Belum tentu. Ya, atau orang yang pakai jilbab lebar? Belum tentu. Belum tentu orang takwa. Atau punya jabatan tinggi? Belum tentu. Atau usahanya banyak? Belum tentu takwa. Nah, yang tahu seseorang itu takwa atau tidak, ini hanyalah Allah. Nah, coba, siapa sih ciri-ciri orang takwa itu? Di dalam Quran surat Al-Imran ayat 133 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Artinya, dan segeralah kamu mohon ampunan kepada Tuhanmu yang disediakan surganya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Tuh. Nah, kemarin di bulan Ramadan, ajaran di bulan Ramadan untuk menjadi orang yang takwa itu ada di situ konsepnya. Coba di bulan Ramadan kita puasa, terus wajibnya zakat, ada tarawih kan, tarawih, puasa, tarawih, kemudian ada zakat. Terakhirnya sholat Idul Fitri, halal bihalal, salaman dan saling bersalaman. Coba kita lihat ini ciri orang yang bertakwa. Segera mohon ampunan kepada Allah. Di bulan Ramadan kemarin, kita ini termasuk orang yang diampuni atau tidak? Sabda Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas karena Allah, maka akan diampuni dosanya yang lalu. Tetapi ada hadis juga, siapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan hanya dapat lapar dan haus saja. Dengar ya Pak, mungkin penceramah-penceramah lain sudah seperti itu. Nah, kita termasuk orang yang diampuni atau hanya lapar dan haus saja. Makanya di puasa itu la'allakum tattaqun. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Mohon ampunan kepada Allah yang dipersiapkan surga untukmu seluas langit dan bumi. Ternyata namanya kebahagiaan itu, surga itu adalah simbol kebahagiaan. Serba enak, serba kita punya dulu surga dunia, wajar pengantin baru ya Pak ya.
Kelingannya jadi pengantin baru surga dunia. Serba enak digambarkan ya Allah beri saya kebahagiaan kenikmatan hidup di dunia. Nah Allah itu sudah memberikan 11 langit dan bumi, ternyata di dunia ini sudah memberikan kebahagiaan itu. Nah ini. Tetapi diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dilanjutkan, siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis-syarri wad-dharra wal kadhimina al-ghaiz wa 'afina 'anil nas. Quran surat Al-Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis-syarri wad-dharra, yaitu orang-orang yang berinfak di waktu lapang dan sempit. Wal kadhimina al-ghaiz, orang yang bisa menahan amarahnya. Ini cara yang takwa, bertakwa. Kemudian yang ketiga, wa'afina 'anil nas, yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Nih, kalau kita ini bisa jadi takwa ini Pak, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Yang pertama, alladzi yunfiqu fis-sarra wad-dharra, yang menginfakkan bersedekah di waktu lapang dan sempit. Di bulan Ramadan kemarin kita diwajibkan untuk zakat fitrah. Oh, zakat fitrah itu bukan wajib, Pak. Kadang-kadang orang lapang duit 1 juta lapang nih bayar. Punya beras 1 kintal lapang bayar zakatnya. Pada waktu itu posisi kita punya uang cuma 250.000, harus bayar zakat untuk bapaknya, anaknya, istrinya. Waduh, 100.000 harus dibayar dalam keadaan sempit. Gitu Pak. Ada yang beras, punya beras cuma 20 kilo, orang yang 4 harus dibayarkan. Tolonglah 10 kilo. Wah, mepet benar. Tetapi diajarkan kemarin pada saat zakat fitrah, kita suruh berinfak mengeluarkan zakat. Nah, ciri orang yang di luar Ramadan ini, orang yang bertakwa itu yang menginfakkan hartanya di waktu lapang dan sempit. Ini kalau dikaitkan usaha masuk juga. Ditambah lagi di Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbatin mithlu habba. Artinya perumpamaan harta yang diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah itu seperti 1 biji kemudian tumbuh, ada 7 tangkai, serta juga ada biji-bijinya 700. Tak tes kemarin Pak. Jadi ada jagung, tak ambil, saya lepasin, isinya 1 tongkol itu keluar 569 biji. Itu dari 1 biji. Saya minta ke teman saya, Mas, aku minta padi yang mau dipanen kita dipotong. Terus saya masukkan plastik, tak hitung, gabahnya keluar 3.960 biji. Itu dari 2 gabah. Nah, jadi orang yang bertakwa ini adalah orang yang berinfak di waktu lapang. Jadi Allah kembalikan lebih banyak lagi. Di luar Ramadan ini, orang yang bertakwa itu yang menginfakkan hartanya di waktu lapang dan sempit. Ini kalau dikaitkan usaha masuk juga. Ditambah lagi di Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbatin mithlu habba. Artinya perumpamaan harta yang diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah itu seperti 1 biji kemudian tumbuh, ada 7 tangkai, serta juga ada biji-bijinya 700. Tak tes kemarin Pak. Jadi ada jagung, tak ambil, saya lepasin, isinya 1 tongkol itu keluar 569 biji. Itu dari 1 biji.
Saya minta ke teman saya, Mas, aku minta padi yang mau dipanen kita dipotong. Terus saya masukkan plastik, tak hitung gabahnya keluar 3.960 biji, itu dari 2 gabah. Nah, jadi orang yang bertakwa ini adalah orang yang berinfak di waktu lam. Jadi Allah kembalikan lebih banyak lagi. Itu pedoman saya dalam bisnis, Pak. Saya udah punya anti bangkrut. Kemarin anti bangkrut saya itu saya buat sumur-bor 3 masjid, tak kasih, tak bori, tak belikan mesinnya, tak kasihkan listrik, saya bayar tiap bulan untuk wudhu dan untuk umum. Gitu. Saya hitung-hitung, berarti kalau menurut ayat Quran tadi beribadah di waktu lapang itu kalau kita infak 1.000 bisa kembali 1.000. Kalau kita infak 10.000, wah bisa 10 juta menurut Al-Quran. Saya sudah punya anti bangkrut, kasih dulu. Jadi orang bisa ngambil air wudhunya bebas, gitu kan? Nah, itu tidak. Nah, dari itu nanti Allah kembalikan lewat apa? Usaha, bisnis. Allah jauhkan dari musibah. Allah akan biarkan musibah nggak jadi dicegah karena dari infak kita. Gitu. Saya kalau nggak ceramah ini, Pak, terus terang masih contoh diri sendiri. Aku udah pernah masih ceramah contoh orang lain, mau dibunuh orangnya, mau dimasukin kali sampai disidang. Waduh, salah ngomong, Pak, diinfak ini saya contohkan orang pun nggak terima. Kasus, Pak, jadi takut sekali. Dan itu yang namanya sedekah tidak mesti uang. Makanya zakat fitrah itu beras. Ya, beras. Ada yang fanatik beras banget, pokoknya nggak mau kalau nggak beras. Makanan pokok. Pengertian sedekah infak itu juga termasuk ilmu. Bapak bisa bikin apalah, misalnya bikin teknik bikin soto yang enak, kasih tahu tetangganya, oh silakan Bu, mau tak ajari, aja manikro. Gak bisa. Makanya Bapak sekalian, saya ini selama ini kalau saya sudah ceramah itu saya terima, saya kembalikan lagi. Walaupun Kapolsek Pringsewu itu saya bukti, Pak, isi di Kapolsek Pringsewu, Kapolres ceramah di depan polisi-polisi itu saya terima, saya kembalikan lagi karena saya ingin lebih banyak. Lebih banyak, saya dapat lebih banyak. Panggil pengajian jauh loh saya ini, Pak. Dan apalagi website pakai Pajero saya kan berapa ini, tapi saya ingin lebih banyak hasilnya. Waktu itu saya pernah di sini, Pak, ceramah di sini. Seminggu setelah itu saya dipanggil dari kehakiman karena pada waktu saya masuk jejak Sikundul ya, masuk di TV. Jadi dipanggil ke dinas kehakiman suruh bina percontohan dari kami. Pada waktu itu saya kembalikan apa dia Allah. Satu, naik ke sana pesawat terbang PP dijamin sama pemerintah. Kemudian dimasukkan hotel, kemudian diberi pembicara di Jakarta, kemudian Bandung, hari kedua ketika ke Bogor, kembalikan lagi ke Lampung sampai ke rumah dikasih amplop 15 juta. Nah itu tak terima. Itu tak terima itu. Gak apa-apa. Pembicara di hotel saya terima itu. Tapi kalau untuk Islam kemana-mana, saya ingin lebih banyak, Allah akan mengembalikan lebih banyak lagi. Malam ini saya kasih ya Pak ya. Tapi untuk umat nanti boleh lagi. Bapak yang paling tua nanti saya kasihkan Bapak itu. Bapak, Pak siapa namanya Pak? Jaringan apa? Hah? Mas Nasir mungkin nggak bisa cari nafkah lagi. Pengurus nanti kasihkan Bapak itu ya. Untuk ekonomi supaya bantu ya. Supaya lebih iman, lebih biar sholat jamaah ya. Ya Pak ya. Dikasih kantor banget. Dan Bapak dikasih kalau nggak penawaran. Ya, saya biar lebih dari Allah saja itu lebih banyak lagi. Iya, karena ini masih negerian, teman orang negerian, tempat kami masih tekan kontrak, mas kami masih mempersiapkan tempat.
ke Taiwan, kemudian ke negeri itu saya yakini dari infak dan sedekah yang saya keluarkan. Gitu Pak. Lebih banyak lagi hasilnya. Padahal belum mabuk masjid Pak. Namanya mabuk masjid kan membayar udah nggak ngontrak nggak kuat Pak ya. Nah ini Allah kalau kita yakini Al-Quran sangat luar biasa sekali. Kemudian yang kedua, ciri orang yang bertakwa itu wal kadhiminal ghaiz, dan orang yang bisa menahan amarah. Nah ini, amarah dalam Al-Quran makasih tahu ciri orang yang takwa dalam Quran ini bisa menahan amarah. Kita pernah marah, juang deg-degan, mata melotot, ya Pak, merah. Sekali terucap, kadang kala kata-kata kasar, marah, ini bahaya ini. Orang yang tidak bisa menahan amarah ketika orang itu marah, maka yang membantu kita kasih keputusan dibantu oleh syaitan. Nyesel. Kita pernah ada polisi jenderal, kita lihat marah, saking marahnya karena dia merasa kuasa, dia bunuh anak buahnya, ajudannya. Karena marah, tak bisa menahan amarah, sakit hati marah, bunuh, pegang pistol, dek. Setelah kita nyeselnya kehidupan ya Allah, nyesel ya. Makanya ciri orang yang bertakwa itu adalah yang bisa menahan amarah. Orang sholat belum tentu, makanya belum tentu orang sholat itu orang yang takwa, yang puasa. Nah di bulan Ramadan kemarin sudah diajarkan bagaimana kita bisa menjadi orang yang sabar, bisa menahan amarah. Pas Ramadan puasa tuh, kalau ada orang ini ngajak belum, aduh saya sedang puasa, lemes. Atau ada makanan, minumnya punya sendiri, nasinya punya sendiri, siang hari jam 2, masih kolek-koleknya gitu. Istrinya nggak ada di rumah, nggak ada yang melihat. Waduh, makan aja lah. Kan nggak mungkin. Tapi kita sabar. Ya Allah, udah kayak gini laparnya punya nggak boleh dimakan. Artinya kita puasa kemarin melatih kesabaran. Bapak Ibu bisa enggak kita melatih kesabaran? Saya juga masih belajar kan. Memang marah ini luar biasa. Jangan kasih keputusan ketika sedang marah. Apalagi kita ibu sebagai orang tua, bapak marah sama anaknya. Motor sapi ditunggu-tunggu mau kondangan, nggak ada motornya. Bapak motor mampus dong. Nah, ketika kita marah, kok doakan doa seorang ibu mustajab. Bapak-bapak jangan marah. Ciri orang yang bertakwa itu adalah yang bisa menahan amarah, sabar. Kalimat sabar dalam Al-Quran selalu disebutkan innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ternyata sabar itu bisa subur. Nah, bagaimana orang pemarah ini diterapkan dalam usaha? Hancur kalau kita punya sifat pemarah. Hancur. Misalnya saya contoh ya, ada orang yang jual soto lah, yang bisa kuliner, makanan lah soto. Suatu saat orang itu makan, ngomong asin, ya kan? Asin. Setelah dimakan, dan buat dimakan sama teman. Setelah itu ngomong, Bayu ini kok sotonya asin ya? Marah, cerewet kamu. Dari dulu saya udah gak pernah kamu aja yang ngomong asin, saya enggak. Cerewet, marah Pak. Yang berikutnya sakit hati. Sakit hati, males saya bisa. Karena malu cerita sama kawan. Tahu nggak? Jangan beli soto sama dia. Kenapa? Ayamnya ayam mati yang dipakai. Ya mati orang kita dulu kan. Gitu kan? Ayam mati, dia perintahkan kepada orang lain yang jelek-jelek. Ini orang yang pemarah. Dalam kehidupan apapun lah Pak, bukan dagang apapun, kalau kita ini pemarah, pasti orang akan menjauh kita. Jadi tetangga ke pemarah, semangat kerja sama dia dalam bisnis. Degol
bocorin orang gitu ya. Nah ini jadi punya sifatlah kita sabar. Makanya ciri orang yang kedua itu adalah yang bisa menahan amarah. Kemudian ketiga, apa sih ciri orang yang bertakwa yang ketiga? Wa afina aninas, dan yang memaafkan kesalahan orang lain. Nih, memaafkan kesalahan orang lain. Nah, di bulan puasa Ramadan kemarin, setelah kita ini Pak, setelah apa? Lebaran, dan kita suruh sholat itu ada lebaran. Maaf Pak, ya lebaran itu terjejer semua kue lah ya. Ada sako, nastar, cipang, ada sampai kupingnya gajah, kuping gajah dipajang semua. Wah, pintu terbuka. Artinya apa? Supaya saling memaafkan. Lebaran itu lebar. Ya, lebar dihapus. Minal aidin wal faidin, mohon maaf ada lahir dan batin. Nah ini di bulan Ramadan makanya tetapi jika kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain, maka orang ini adalah tidak termasuk orang yang takwa. Pak, sholatnya rajin, di masjid jamaah terus, Ramadannya terus, Al-Quran khatam, pinter ceramah, tapi sama lainnya nggak kenal, sama tetangganya nggak kenalan, codaan. Ini namanya orang seperti ini orang yang bohong dalam beragama. Dan apa? Sholat Pak. Sholat kita semua sepakat mesti setelah selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kamu sebelah kanan. Semoga kamu memberikan tetangga sebelah kiri. Nengok nggak salah kalau sholat? Ya iya, kalau nggak salah. Iya kan? Nggak sah. Maksudnya dengan tetangga sebelah kanan ini rukun, dengan tetangga sebelah kiri pandang dan jauh pun. Makanya ketika salam harus sampai kiri, Pak. Udah ini sebelah sana. Nggak bisa assalamualaikum. Kelihatan kan kanan kiri. Artinya ke kanan sampai jauh, ke kiri kita jauh. Dengan tetangga sebelahnya keconaan, nggak kenal, gara-gara batas. Sama kakaknya. Loh apa artinya sholat seperti ini? Orang seperti ini adalah sholat yang mendustakan agama. Fawailul lil musholin, celakalah orang-orang yang sholat. Quran surat apa Pak? Surat apa juga? Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menghakimi anak yatim. Terus wa yahudu ala ta'amil miskin, dan tidak memberi makan orang miskin. Fawailul lil musholin, celakalah orang-orang yang sholat. Celaka Pak, sholatnya ngapain? Terkadang kanan kiri, kok dengan tetangga ini sholatnya nggak bermakna. Makanya Allah katakan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kita hafal ayat itu, cuma kita nggak mengaji. Apa ya Pak? Itu orang mendustakan agama. Kanan kirinya dia sholat tetapi dia bermusuhan. Makanya di bulan Ramadan kemarin kita suruh ada acara halal lebaran. Ya. Iyalah, lebaran karena dosa. Nah, lalu disimpulkan dengan apa? Bersalaman. Sabda Rasul, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafirillahuma wa yasdal tariqa." Apabila dua orang Islam bertemu kemudian dia bersalaman, maka akan diampunilah dosanya sebelum mereka berpisah. Dengan salam mana? Ada kita salaman, maaf lahir dan batin. Lahirnya salaman, batin memaafkan. Cuma kalau maaf salaman, batinnya dongkol, munafik ini nggak kena ini ayat Allah di sini. Di luar Ramadan ini, orang yang bertakwa itu yang menginfakkan hartanya di waktu
lapang dan sempit. Ini kalau dikaitkan usaha masuk juga. Ditambah lagi di Quran surat Al-Baqarah ayat 261, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama sayabatin ambata sab'an sanabila fi kulli sumbatin min dhahaban. Artinya perumpamaan harta yang diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah itu seperti satu biji kemudian tumbuh, ada 7 tangkai, di setiap juga ada biji-bijinya 700. Tak tes kemarin Pak. Jadi ada jagung, tak ambil, saya lepasin, isinya satu tongkol itu keluar 569 biji. Itu dari satu biji. Saya minta ke teman saya, Mas, aku minta padi yang mau dipanen kita dipotong. Terus saya masukkan plastik, tak hitung, gabahnya keluar 3.960 biji. Itu dari 2 gabah. Nah, jadi orang yang bertakwa ini adalah orang yang berinfak di waktu gelap. Jadi Allah kembalikan lebih banyak lagi. Itu pedoman saya dalam bisnis, Pak. Saya udah punya anti bangkrut. Kemarin anti bangkrut saya itu saya buat sumur-bor 3 masjid, tak kasih, tak bori, tak belikan mesinnya, tak kasihkan listrik, saya bayar tiap bulan untuk wudu dan untuk umum. Gitu. Nah, hitung-hitung berarti kalau menurut ayat Quran tadi beribadah di waktu lapang itu kalau kita infak 1.000 bisa kembali 1.000. Kalau kita infak 10.000, wah bisa 10 juta menurut Al-Quran. Saya sudah punya anti bangkrut, kasih dulu. Jadi orang bisa ngambil air wudhunya bebas, gitu kan? Nah, itu tidak. Nah, dari itu nanti Allah kembalikan lewat apa? Usaha, bisnis. Allah jauhkan dari musibah. Allah akan jadikan musibah nggak jadi dicegah karena dari infak kita. Gitu. Saya kalau ceramah ini Pak, terus terang masih contoh diri sendiri. Aku udah pernah masih ceramah contoh orang lain, mau dibunuh orang ya. Mau dimasukin kali sampai disidang, waduh. Salah ngomong Pak, diinfak ini saya contoh orang pun nggak terima. Kasus Pak, jadi takut sekali. Dan itu yang namanya sedekah tidak mesti uang. Makanya zakat fitrah itu beras. Ya, beras. Ada yang fanatik beras banget, pokoknya nggak mau kalau nggak beras. Makanan pokok. Pengertian sedekah infak itu juga termasuk ilmu. Bapak bisa bikin apalah, misalnya bikin teknik bikin soto yang enak, kasih tahu tetangganya, oh silakan Bu, mau tak ajari, aja manikiro, nggak bisa. Makanya Bapak sekalian, saya ini selama ini kalau saya sudah ceramah itu saya terima, saya kembalikan lagi, walaupun Kapolsek Pringsewu itu saya terima isi di Kapolsek Pringsewu. Kapolres ceramah di depan polisi-polisi itu saya terima, saya kembalikan lagi karena saya ingin lebih banyak. Lebih banyak, saya dapat lebih banyak. Panggil pengajian jauh loh saya terima. Dan itu apalagi biar saya pakai kajian saya kan berapa ini, tapi saya ingin lebih banyak hasilnya. Waktu itu saya pernah di sini Pak, ceramah di sini. Seminggu setelah itu saya dipanggil dari kehakiman karena pada waktu saya masuk jejak Sikundul ya, masuk di TV. Dia dipanggil ke dinas kehakiman suruh bina percontohan dari kami. Pada waktu itu saya kembalikan apa dia Allah. Satu, naik ke sana pesawat terbang PP dijamin sama pemerintah. Kemudian dimasukkan hotel, kemudian diberi pembicara di Jakarta. Kemudian Bandung, hari kedua ketika ke Bogor, kembalikan lagi ke Lampung sampai rumah dikasih amplop 15 juta. Nah itu tak terima. Itu tak terima itu. Gak apa-apa. Pembicara di hotel saya terima itu.
Tapi kalau untuk Islam kemana-mana, saya ingin lebih banyak, Allah akan mengembalikan lebih banyak lagi. Malam ini saya kasih ya Pak ya. Tapi untuk umat nanti bolehlah Bapak yang paling tua nanti saya kasihkan Bapak itu ya. Bapak, Pak siapa namanya Pak? Jadi kan apa? Kan? Mas Nasri mungkin nggak bisa cari nafkah lagi. Pengurus nanti kasihkan Bapak itu ya. Untuk ekonomi supaya bantu ya. Supaya lebih lebih biar sholat jamaah ya. Ya Pak ya. Dikasih nggak banget, dan apa dikasih kalau nggak penawaran? Ya, saya biar lebih dari Allah saja itu lebih banyak lagi. Iya, karena ini masing-masing negeri ya, teman orang negeri ya, tempat kami masih tekan kontrak, mas kami masih mempersiapkan tempat. Udah ke Taiwan, kemudian ke negeri ya. Itu saya yakini dari infak dan sedekah yang saya keluarkan, gitu Pak. Lebih banyak lagi hasilnya. Padahal belum mabuk masjid Pak. Namanya mabuk masjid kan membayar udah nggak kontrak nggak kuat Pak ya. Nah ini Allah kalau kita yakini Al-Quran sangat luar biasa sekali. Kemudian yang kedua, ciri orang yang bertakwa itu wal kadhiminal ghaiz, dan orang yang bisa menahan amarah. Nah ini, amarah dalam Al-Quran makasih tahu ciri orang yang takwa dalam Quran ini bisa menahan amarah. Kita pernah marah, juang deg-degan, mata melotot, ya Pak, merah. Sekali terucap, kadang kala kata-kata kasar, marah, ini bahaya ini. Orang yang tidak bisa menahan amarah ketika orang itu marah, maka yang membantu kita masuk keputusan dibantu oleh syaitan. Nyesel. Kita pernah ada polisi jenderal. Kita lihat marah, saking marahnya karena dia merasa kuasa, dia bunuh anak buahnya, ajudannya. Karena marah, tak bisa menahan amarah, sakit hati marah, bunuh, pegang pistol, dek. Setelah kita nyeselnya kehidupan ya Allah, nyesel ya. Makanya ciri orang yang bertakwa itu adalah yang bisa menahan amarah. Orang sholat belum tentu, makanya belum tentu orang sholat itu orang yang takwa, yang puasa. Nah di bulan Ramadan kemarin sudah diajarkan bagaimana kita bisa menjadi orang yang sabar, bisa menahan amarah. Pas Ramadan puasa tuh, kalau ada orang ini ngajak belum, saya sedang puasa, lemes. Atau ada makanan, minumnya punya sendiri, nasinya punya sendiri, siang hari jam 2, masih kolek-koleknya gitu. Istrinya nggak ada di rumah, nggak ada yang melihat. Waduh, makan aja lah. Kan nggak mungkin. Tapi kita sabar. Ya Allah, udah kayak gini laparnya punya nggak boleh dimakan. Akhirnya kita puasa kemarin melatih kesabaran. Bapak Ibu bisa enggak kita melatih kesabaran? Saya juga masih belajar, memang marah ini luar biasa. Jangan kasih keputusan ketika sedang marah, apalagi kita ibu sebagai orang tua, bapak marah sama anaknya. Motor suami ditunggu-tunggu mau kondangan, nggak ada motornya. Labrak motornya, mampus dong. Ketika kita marah, kok doakan doa seorang ibu mustajab. Bapak-bapak jangan marah. Ciri orang yang bertakwa itu adalah yang bisa menahan amarah, sabar. Kalimat sabar dalam Al-Quran selalu disebutkan innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin, dan beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ternyata sabar itu bisa subur. Nah, bagaimana orang pemarah ini diterapkan dalam usaha? Hancur kalau kita punya sifat pemarah. Hancur. Misalnya satu contoh ya, ada orang yang jual soto lah, yang bisa kuliner, makanan lah soto. Suatu saat orang itu makan, ngomong asin, ya asin. Setelah dimakan dan buat dimakan sama tak lagi.
Setelah itu ngomong, Bayu ini kok sotonya asin ya? Marah, serempet kamu. Dari dulu saya udah gak pernah kamu aja yang ngomong asin, lah ya enggak? Saya marah Pak. Yang beli sakit hati. Sakit hati, males saya bisa. Karena malu cerita sama kawan. Tahu nggak? Jangan beli soto sama dia. Kenapa? Ayamnya ayam mati yang dipakai. Ya mati orang kita beli gitu kan? Ayamnya ayam mati, dia perintahkan kepada orang lain yang jelek-jelek. Ini orang yang pemarah. Dalam kehidupan apapun lah Pak, bukan dagang apapun, kalau kita ini pemarah, pasti orang akan menjauh kita. Jadi tetangga ke pemarah, semangat kerja sama dia dalam bisnis. Degol, pemarah, dicari orang, gitu ya. Nah ini, jadi punya sifatlah kita sahabat. Makanya ciri orang yang berbuat itu adalah yang bisa menahan amarah. Kemudian ketiga, apa sih ciri orang yang bertakwa yang ketiga? Wa afina aninas, dan yang memaafkan kesalahan orang lain. Nih, memaafkan kesalahan orang lain. Nah, di bulan puasa Ramadan kemarin, setelah setelah Lebaran, dan kita suruh sholat itu ada alat Lebaran. Maaf ya, Lebaran itu terjejer semua kue lah ya. Ada sabun, nastar, cipang, ada sampai kupingnya gajah, kuping gajah dipajang semua. Wah, pintu terbuka. Artinya apa? Supaya saling memaafkan. Lebaran itu lebar. Ya, lebar dihapus. Minal aidin wal faidin, mohon maaf pada lahir dan batin. Nah, di bulan Ramadan makanya tetapi jika kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain, maka orang ini adalah tidak termasuk orang yang takwa. Pak, saudara rajin di masjid jamaah terus, Ramadannya terus, Al-Quran khatam, pinter ceramah, tapi sama airnya nggak kenal, sama tetangganya nggak kenalan, codaan. Ini namanya orang seperti ini, orang yang bohong dalam beragama. Dan apa? Sholat Pak. Sholat kita semua sepakat, mesti setelah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kamu sebelah kanan. Semoga kamu dengan tetangga sebelah kiri. Nengok nggak salah kalau sholat? Ya iya, kalau nggak salah. Iya kan? Nggak sah. Maksudnya dengan tetangga sebelah kanan ini rukun, dengan tetangga sebelah kiri pandangan jauh. Makanya ketika salam kita harus tahu ini Pak, pundak ini sebelah sana. Gak bisa assalamualaikum. Gak kelihatan ke kanan kiri. Artinya ke kanan sampai jauh, ke kiri kita jauh. Dengan tetangga sebelahnya percobaan, nggak kenal, gara-gara batas. Sama kakaknya. Loh, apa artinya sholat seperti ini? Orang seperti ini adalah sholat yang mendustakan agama. Fawailul lil musholin, celakalah orang-orang yang sholat. Quran surat apa Pak? Surat apa coba? Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menghakim anak yatim. Terus wa yahudu ala ta'amil miskin, dan tidak memberi makan orang miskin. Fawailul lil musholin, celakalah orang-orang yang sholat. Celaka Pak, sholatnya ngapain? Terkadang kanan kiri, kok dengan tetangga sholatnya nggak bermakna. Makanya Allah katakan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kita hafal ayat itu, cuma kita nggak ngaji. Hafal ya Pak? Itu orang yang mendustakan agama. Kanan kirinya dia sholat tetapi dia bermusuh.
bulan Ramadan kemarin kita suruh ada acara halal lebaran. Ya, iyalah lebaran karena dosa. Nah, lalu disimpulkan dengan apa? Bersalaman. Sabda Rasul, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafirillahuma wa yasdal tariqah." Apabila dua orang Islam bertemu kemudian dia bersalaman, maka akan diampunilah dosanya sebelum mereka berpisah. Dengan sama makna. Ada kita salaman, maaf lahir dan batin, lahirnya salaman, batin memaafkan. Cuma kalau maaf salaman, batinnya gerobol, munafik ini nggak kena ini ayat di sini.